Saudara, kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan di hadirat-Mu. Hari ini kami bersyukur Tuhan, karena kami sudah melihat dan mendengarkan betapa indahnya penyerahan anak Tuhan. Suasana surga turun, para malaikat turun naik dengan sungai sukacita dari Allah. Hari ini kami masuk di dalam firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, Putra Tunggal. Maka kami serahkan Tuhan firman-Mu atas kuasa darah Tuhan Yesus, menterai hati kami, menterai hidup kami, tubuh roh jiwa kami. Yang percaya kita sama-sama berkata amin. Puji nama Tuhan. Saudara, hari ini kita akan masuk dalam satu firman Tuhan. Temanya adalah roh najis. Saudara, seperti yang saya katakan bahwa setelah kita menerima talenta itu, kita harus melanjutkan perjalanan. Jadi talenta yang saudara punya itu, yang untuk 1 tahun, itu adalah untuk perjalanan saudara. Sekarang ini kita masuk satu pelajaran mengenai tentang roh najis. Saudara, di mana roh najis ini memiliki berupa-rupa wujud, tetapi yang kita bahas hari ini adalah mengenai tentang roh yang menyerupai kata. Saudara, kita akan perhatikan gambar ini baik-baik. Gambar yang pertama, betapa ngerinya kalau kita bisa melihat seperti pemandangan ini, di mana tangan manusia dirahap dengan kata, ya. Dengan posisi seperti ini adalah dunia roh, saudara, ya. Kata tidak mungkin makan tangan manusia, tapi ini dunia roh yang sesungguhnya. Iblis itu berusaha supaya dia melahap kita, dia menelan kita, dia menguasai hidup kita, sehingga tubuh roh jiwa kita itu betul-betul terikat. Mari kita mempelajari satu pengertian tentang firman Tuhan di dalam kitab Wahyu pasal 16 ayat 13. Mari kita akan perhatikan baik-baik, saudara, di mana kita sebagai orang-orang pilihan Allah, kita tidak boleh lagi bermain-main di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang pilihan Allah. Kenapa? Kalau kita membaca kitab Wahyu di sini dari awal, saudara, bahwa ini adalah penggenapan ke-7 malapetaka, ya. Dan kita mengambilnya bukan dari awal, tetapi kita mengambilnya di dalam dunia roh mengenai tentang kehidupan di mana iblis itu berusaha untuk menguasai kita. Kita perhatikan di dalam ayat Wahyu pasal 16 ayat yang ke-13. Begini bunyi firman Tuhan, dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluarlah 3 roh najis yang menyerupai kata. Nah, mari kita akan bahas bersama-sama, dan tolong perhatikan baik-baik supaya firman ini sebagai bekal kita sebelum 666 itu menghinggapi orang-orang di sekitar kita. Dan kita tahu bahwa rencana yang Tuhan berikan kepada kita itu sudah digenapi, ya saudara, di mana sebelum kita menghadapi penguasa roh-roh kegelapan yang seperti apa orang bilang itu tidak masuk akal, ya, tetapi kita harus lewati. Sebelumnya kita pelajari bagaimana Tuhan itu luar biasa dahsyatnya di tengah-tengah umatnya, saudara, supaya kita paham betul bahwa manusia di muka bumi ini sangat tidak ada artinya apa-apa dibanding penguasa roh-roh yang tidak kelihatan itu. Tapi bersama Tuhan kita melewati semua itu. Amin. Kita punya keyakinan bahwa kita pasti bisa menjadi pemenang. Benar? Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, kamu itu bukan ekor, tetapi kepala. Berarti saudara itu bukan lagi ikut-ikutan, tetapi saudara itu sebagai pemimpin kebenaran, pemimpin kemuliaan, pelita yang menyala di depan, tidak ditutupi oleh gantang atau apapun, ya. Kita harus punya sinar, itu bersinar dan menyinari seluruh kehidupan kita dan orang-orang di sekitar kita. Mari kita akan bahas bersama-sama di sini, saudara, bahwa kehidupan manusia di muka bumi yang hanya sementara ini, saudara, dalam perilaku kita sehari-hari banyak hal yang terjadi di tengah-tengah kita, di mana
Kemuliaan Tuhan dinyatakan kepada kita di saat kita betul-betul tidak mampu, Tuhan nyatakan. Kita lihat di sini. Jadi kalau kita memperhatikan baik-baik saudara, bahwa di dalam kehidupan dunia ini yang tidak nyata ini, kerap kali kita memiliki persoalan-persoalan yang membuat kekacauan di mana-mana. Di mana hati kita, pikiran kita, kehidupan kita dikuasai oleh penguasa-penguasa yang tidak benar. Ya. Kita tahu bahwa rancangan yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah hidup di dalam langkah kita. Kita perhatikan 3 roh najis yang menyerupai kata itu diumpamakan di dalam dunia roh adalah tubuh dan roh dan jiwa. Itu manusia. Ya. Manusianya, maka iblis menyerangnya tubuh roh jiwa juga. Nah, apa yang diserang oleh roh-roh yang seperti kata ini? Mengapa kok harus diserang? Kita akan perhatikan. Roh yang menyerupai kata ini, kalau kita masuk di dalam tubuh, hidup. Kata itu di 2 alam. Ya saudara ya. Di darat dan di air. Demikian juga hidup manusia. Kalau kita menjadi anak Tuhan, kita tidak boleh hidup di 2 alam, saudara. Kita harus hidup di dalam kebenaran Allah. Tidak boleh menyimpang sedikit pun. Tidak boleh menyimpang, karena di dalam firman Tuhan berkata, terang dan gelap tidak akan bisa bersatu. Jadi kalau kita mencintai Tuhan, ya sudah, fokus ke terang itu. Kalau kita melayani Tuhan, ya sudah, fokus ke tempat pelayanan itu. Loh, Bu, kalau fokus ke tempat pelayanan apa kita tidak boleh kerja? Loh, bekerja itu kan memang sudah harus, saudara. Itu kewajiban. Tapi yang Tuhan mau di dalam kehidupan Wahyu 16 ayat 13 ini ditekankan supaya kita tahu bukan Tuhan yang menekan. Kita ini harus sadar dan kita harus ngerti bahwa kalau kita anak-anak Tuhan, kita harus memiliki terangnya Allah. Kita harus mengenal jalan-jalannya Allah. Karena setiap langkahku, siapa yang mimpin? Dipimpin oleh Tuhan. Bukan tiap langkahku dipimpin oleh aku, sakarep-karepku toh. Nah, itu tidak boleh. Kenapa? Karena saudara itu milik Tuhan. Jadi awal mula saudara harus berserah pada Tuhan. Amin. Kita harus belajar, saudara. Kenapa? Karena kalau kita tidak belajar dari perkara kecil ini, saudara, tiap langkah kita tidak belajar dari Tuhan, maka hidup kita akan menjadi 2 alam. Loh, aku enggak, Bu, aku loh tetap ke Tuhan, tapi hambar. Aku loh tetap cinta Tuhan, tapi tukaran. Aku loh cinta Tuhan, tapi masih suka kata-kata kotor. Aku loh cinta Tuhan, tapi suka mujui. Aku loh cinta Tuhan, tapi kata-katanya bergosip. Itu berarti saudara hidup di 2 alam. Loh, Bu, mana ada orang hidup kudus? Loh, makanya kita harus belajar hidup kudus. Kan gitu, saudara. Sudah tahu ini salah, loh kok diterabas terus, kan gitu. Intinya seperti itu. Jadi kalau kita menuju ke sana, lurus, ya sudah, jangan tengok kiri, jangan tengok kanan, atau tengok ke belakang. Tidak boleh. Sama saja kita menyeberang ke tempatnya jembatan. Jembatan yang kita lalui itu, saudara, itu sempit, tidak bisa kita leha-leha, nari-nari, gak bisa. Kita harus fokus, pusat ke sana. Kita harus mataku tertuju padamu. Itu maksudnya apa? Maksudnya supaya kita sadar bahwa kalau aku bekerja gini ini bener enggak ya? Itu sudah. Oh, salah. Jangan diterusno gitu, intinya gitu. Loh, kalau aku melayani kayak gini bener apa enggak ya? Apa suam-suam kuku ya? Oh, aku suam-suam kuku, buktinya aku ya enak-enakan. Nah, itu juga tidak boleh. Intinya kita harus ada lampu merah, kuning, hijau. Itu tanda, itu ketertiban, ya, ketertiban jalan. Hidup kita juga demikian. Kita harus tertib. Orang tertib itu sangat nyaman. Orang tertib itu menjagai kita untuk hidup di dalam kebenaran. Kenapa? Karena kita belajar untuk benar. Belajar, saudara. Jadi kata yang menyerupai tubuh yang 2 alam tadi, saudara,
jangan diteruskan ya. Kalau dalam hidup saudara sehari-hari, saudara masih, aduh, maaf saudara, ini kesaksiannya. Ada seorang ibu, setiap kali mau apa yang dikerjakan, maaf ya saudara, saya enggak nyindir, ini kenyataan. Setiap kali dia mengambil apa, nanti apalagi, sambat, tahu sambat ya? Ngasulo terus hidupnya. Nah, itu hidup di dua alam. Kenapa? Allah menciptakan manusia bukan. Nah, saya seperti itu dulu saya. Kadang saya kalau lagi jengkel juga kadang. Tapi Tuhan tegur saya. Jangan diterusno. Lek mbok terusno, siapa yang tangkap? Malaikat? Siapa yang tangkap? Kalau ngerusul terus siapa yang tangkap? Iblis. Mari kita sadar bahwa orang yang selalu menjadi anak Tuhan harus suka cita. Suka cita apa? Aku belum selesai masalahnya. Benar, belum selesai saudara. Di dunia ini masih banyak tantangan. Kita tidak tahu tantangan apa yang kita alami. Tapi kita harus sadar, kita tidak sempurna, saudara. Kita harus sadar bahwa kita tidak mampu. Ketika saya hidup, dan saya merasa bahwa ada orang yang saya cintai hilang. Seperti perahu itu oleng, saudara. Tapi saya harus sadar, Tuhan punya rencana di balik semua ini. Saya harus kuat. Harus bisa mendidik anak, harus bisa menyatukan keluarga. Saya harus bisa bersama Tuhan. Saya pasti bisa. Walaupun saya tidak pandai bicara. Selalu saya menghadap Tuhan dengan cucuran air mata. Saya tahu hal ini tidak mudah. Karena penyerahanku serahkan pada Tuhan, tubuh, roh, dan jiwaku. Itu pasti saya nangis, saudara. Karena saya tidak bisa menyerahkan sepenuhnya pada Tuhan. Masih ada emosi, masih ada sakit hati, masih ada banyak hal. Itulah manusia. Tapi saat kita belajar untuk mencintai, lagu yang tadi kita nyanyikan sudah. Ya, tidak kena ku tetap mencintai. Ku tetap cinta. Rasanya tidak mati sudah. Ku tetap cinta. Saya, kalau hari ini dipanggil oleh Tuhan, saya belum bisa mencintai Tuhan sepenuhnya. Walau badai datang menghadang, ku tetap cinta. Bisa enggak saudara? Pasti kita dengan cucuran air mata, dengan tetesan keringat kita perjuangkan hidup ini. Semuanya ini Tuhan yang menyaksikannya. Mari kita belajar untuk tidak hidup di dua alam. Memang tidak mudah. Kenapa? Karena ajakan dari teman, ajakan dari si A, ajakan dari orang yang terpandang, mungkin kita menghormati orang itu, tapi dia bawa kita ke suatu tempat. Apa artinya kalau kita hanya bilang, ku tetap cinta, walaupun badai menghadang kita, tapi buktinya kita mengkhianati Tuhan. Apakah kita tidak hidup di dua alam? Kita sadar, saudara. Kita tidak ada orang yang tahu, tapi sepasang mata yang memperhatikan kita, kelakuan kita ini seperti apa. Betapa malunya kita, karena kita hidup masih di dalam dua alam. Ingat gambar katak yang tangannya tadi, manusia sedang ditangkap. Siapa yang mau bersama dengan setan? Tidak akan mau. Tubuh yang fana inilah yang kadang tidak tahan uji, saudara. Kita harus bisa bertahan. Kita pada waktu menyanyi kita bisa menitikkan air mata. Tapi saat kita disakiti, saat kita dihina, saat kita ini tidak ada harganya di hadapan mereka, apakah kita tetap mencintai Tuhan atau kita marah?
Kalau kita ditampar, apakah kita juga membalas menamparnya? Karena firman Tuhan berkata, kalau kamu ditampar pipi kiri, tambah suruh kasih no pipi kanan. Nah lah, kalah aku. Jadi kalah-kalahan. Nah, itulah manusia. Karena tidak terima, disakiti. Kalau kita memang benar-benar hidup tidak di dua alam, kita rela. Kita nyanyi dengan ikhlas, ku tetap cinta, ku tetap cinta. Kenapa? Karena hati kita tulus di hadapan Tuhan. Kita buka hati kita, lembaran kita hidup. Jangan kita menganggap remeh aturan Tuhan. Karena aturan Tuhan itu membawa kita untuk menuju kemenangan. Jangan kau anggap remeh perkataan Tuhan. Karena Tuhan benar-benar mencintai kita. Dan Dia ingin kita menjadi miliknya. Duduk makan semeja dengannya. Itu adalah kerinduan Tuhan. Mari kita sadar bahwa kata itu menyerupai setan. Dan setan menyerupai kata itu menguasai kehidupan tubuh kita. Supaya kita hidup di dalam dua alam. Saudara, sebelum saudara meninggalkan tempat ini, kita akan ada doa pelepasan. Jangan anggap doa pelepasan itu hanya enteng tok, enak tok, nyaman tok. Bertobat, kembali ke jalan Tuhan, masuk dalam panggilannya, supaya penataan hidup kita, anak cucu kita dilindungi oleh Tuhan. Biarlah kita rela berkorban untuk anak cucu kita. Amin. Kita harus sadar, saudara, bahwa kita ini tidak ada artinya apa-apa. Dibanding turun-turunan kita ini, kita perlu supaya dia dijagainya. Mari kita berkorban untuknya, bukan untuk kepuasan pribadi daging kita. Kalau kita memuaskan daging kita itu jadi penyakit, saudara. Kemarin dulu, saya lagi di luar kota, ya saudara, karena di sana itu ketemunya ya daging yang membuat kolesterol. Ya, saya tidak sebut, saya makan. Ya. Tapi Tuhan sudah bilang, hambaku, jangan diteruskan. Nah, aku makan apa? Tuhan itu dalam hati saya. Tapi saya makan aja, nah enak, gurih, makan aja. Dah makan. Dah malamnya, waduh, sudah tidak karu-karuan keram apa-apa. Saya tidak berani bilang sama Tuhan. Saya cuma malu di hadapan Tuhan. Kenapa saya hidup di dalam dua alam? Dengan makanan aja kita bisa makan seenaknya, tapi itu jadi penyakit. Nah, setelah itu saya sadari saya tidak boleh ke sana. Harus punya ketegasan, harus komitmen diri kita. Oh ya wis, jangan. Tadi saya bersama dengan mantu saya diajak mie ujung pandang. Itu kan juga ada, waduh. Ndak wis aku ayam, begitu tak lihat ayamnya juga selera, cuma disuir-suir, tak pikir di kotak-kotak gitu atau dikukus. Ya ampun, disuir-suir tok. Itu cuma berapa lor. Logika aja saya mangkel. Wis poso, mami gini, itu tujuan saya kan, maunya saya makan kenyang sudah, nanti puasa. Malam pun ndak apa-apa. Malah dikasih kayak gini. Jujur, saya pasti kecewa. Wis mahal harganya, tapi saya juga tidak boleh seperti itu. Saya tidak boleh mengecewakan orang di sekitar saya. Saya bilang tidak apa-apa, kita makan aja, enak kok. Mahal tapi enak, tidak apa-apa. Kenapa? Karena kita belajar untuk melayani. Kalau kita mau tadi, gondok-gondokan aja. Saya mau menyenangkan orang. Berarti saya harus menahan, tidak boleh makan ini. Jangan. Akhirnya ya sudah, kita beli 1 on, tapi bukan untuk saya. Tapi juga pengen, saya makan. Ayo, dikit ya Tuhan. Ayo, teman. Nah, karena nakal, saya bilang enggak dikit ya Tuhan. Tuhan tahu, kayak isi ngalot sudah, kapok, dilpek. Tadi makan. Tuhan tahu. Saya tidak boleh makan. Saya bilang, saya tak serano, tapi tangannya jadi makan, ambil. Tak serano Tuhan, saya tidak makan. Jadi ngambil 1, tak makan, masuk. Kok ini tidak kena? Saya tidak kena. Lepas keluar, foto. Wah, Tuhan baik.
ketika kita serahkan, Dia yang berkarya. Amin. Itu soal makanan sudah, tapi jangan mencoba itu. Sudah tahu kolesterol kok makan ini, sudah tahu gini kok ini, kan gitu sudah. Kita tidak boleh ke sana. Itu namanya hidup di dua alam. Perhatikan baik-baik saudara, tubuh kita harus komitmen. Kalau kita mau cinta Tuhan, serahkan sungguh-sungguh, jangan suam-suam kuku. Nisikan nama. Di dalam kitab Wahyu berkata, jikalau kamu suam-suam kuku, kamu pun memanggil kamu Bapa Allah Tuhan, aku tidak mengenal kamu. Keluar, nyala kamu. Sebelah kiri masuk neraka. Itu sudah. Mengapa? Karena itu sudah penghakiman. Ini saatnya kita merubah cara pola hidup kita di dalam masa paceklik ini. Amin. Hidup sehat sesuai dengan Tuhan mau. Amin. Biarlah tubuh kita dijaga, kehidupan kita dijaga. Amin. Nah, kemudian yang kedua, saudara, mengenai tentang roh. Di sini dikatakan rohnya itu selalu berkeliaran mencari hal-hal berbau kesaktian, baik itu alam, baik itu mengenai tentang alam roh. Jadi roh kita ketika tubuh ini sudah terikat, dengarkan baik-baik, ketika tubuh ini sudah terikat dengan dua alam itu, roh itu pun juga akan terikat. Kalau tidak terikat, dia masih menyembah Tuhan. Dengarkan, roh itu bisa menyembah Tuhan saudara sendiri. Tubuh, roh, jiwa. Tubuh ini tidak pernah menyembah, roh menyembah. Tapi tubuh ini lebih besar kekuatannya karena dia punya ambisi, punya emosi, punya segalanya. Dia tendang itu roh keluar dari tubuh kita. Makanya pada saat kita konseling, rohmu tidak ada. Roh tidak ada. Terus pucat, wah mari gini aku mati. Tuh, saya bukan pencabut nyawa. Roh kalau pergi itu berarti rohnya tidak ada, itu tidak mati terus. Itu namanya rohnya keluar masuk, hidupnya hambar. Maksudnya hambar apa? Dibilangi tidak kena, dibilangi apa-apa ndablek. Oh bener-bener suamiku kayak gitu. Ya kalau kita ngomong kayak gitu ya gampang, ngelakoni itu susah, betul enggak? Koreksi diri kita. Roh yang keluar masuk itu kenapa, saudara? Mungkin kita mengeluh terus, ya toh. Selalu dapat uang gini, habis. Nah itu selama kita mengeluh terus gitu, tidak ada berkat. Makanya kalau kita dapat uang berapa tumpang tangan, Tuhan tak serano ini buku tabungan. Saya percaya bahwa Tuhan berkarya. Lipat gandakan. Tuhan tidak seperti itu, saudara. Tuhan tidak seperti itu. Tuhan hanya berkata, ketika kamu memiliki sesuatu yang berharga di hadapan Allah, Allah akan memberkatinya. Apa yang berharga? Ya ketika kita doa itu berharga di hadapan Allah. Hidupmu berharga bagi Allah. Ketika kita betul-betul menyerahkan, hidup kita ini sangat berharga baginya. Sehingga apapun menjadi bebanmu, Tuhan pasti ikut campur tangan. Hingga akhirnya sudah kita serahkan semua, kita serahkan semuanya. Begitu kepepet saudara, no jessica nama kata Allah Bapa, malaikat turun kamu. Kemana Tuhan? Pergi si A. Turun, cukupkan dia. Betul saja, cukupkannya. Udah ibu malah utang Tuhan. Nah itu saudara, hati-hati, kita tidak boleh bicara hal-hal yang tidak masuk akal. Kenapa? Karena semakin kita menekan diri kita semakin tidak berdaya, kita tidak mampu. Tapi kita belajar Tuhan tak serano. Ketika ada seorang ibu, saudara, yang sangat disiplin, karena memang pekerjaan dia disiplin, dia memiliki banyak hal yang belum terselesaikan. Akhirnya Tuhan selesaikan selama 4 tahun. Betul-betul lunas. Dan dia berkata apa? Satu rahasia yang saya pegang, selama ini saya tidak menuntut Tuhan. Wes tak serano. Rumah itu berapa kali didatangi, dia bilang sudah tak serano, mau bawa bawaan. Pokoknya anakku tidak ikut-ikut. Begitu selesaikan, Tuhan selesaikan. Tuhan selesaikan.
mari kita sadar bahwa roh yang selalu keluar masuk itu berbahaya. Begitu dia keluar dan penguasa kegelapan itu ada di sekitar di mana-mana. Kan kita hidup bukan dengan pemerintahan manusia, ada kan ayatnya, tapi dengan penguasa udara, darat, laut, semuanya itu ada rohnya, saudara. Begitu roh itu senang dengan roh saudara, maka diikatnya, dibawanya, sehingga roh kita itu kebawa, tinggal tubuh dan jiwa. Nah kalau tubuh dan jiwa, tubuhnya punya memori yang tidak baik, pergi ke dukun, pergi ke itu, pergi kemana. Nah akhirnya memori itu balik lagi, saudara, kembali menengok ke belakang dan dia melakukan hal-hal seperti itu. Serem tuh, saudara. Lebih parah lagi, dia melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Hingga akhirnya apa? Rohnya sudah tidak ada, tubuhnya terikat, jiwanya akhirnya kacau. Nah sekarang kita bicara tentang roh. Jadi kalau roh itu tidak ada, dia bisa melakukan apa saja, tubuh dan jiwanya. Kenapa? Karena tidak sadar. Jadi apa yang dilakukannya, dia bisa mukul, dia bisa mabuk, bisa melakukan apa saja, dia tidak sadar. Dia bisa kebawa dengan wewe gombel, dia bisa kemana-mana, karena tubuhnya tidak sadar. Rohnya tidak ada, itu bahaya. Ada satu kejadian yang itu dunia roh ya saudara, yang buat kita juga tidak masuk akal, tapi memang kenyataan. Makanya saudara, suami istri tidak boleh bertengkar, ya, bertengkar tiap hari. Akhirnya si suami itu sering pergi, ya, pergi pokoknya, pergi itu 1 bulan, 2 minggu. Satu hari suami ini datang, dia baru saja mandi, bertengkar hebat. Akhirnya dia pergi. Setelah pergi, si istri ini melakukan hal-hal yang tidak baik. Dia menghujat sedang mati, dia ngapus, watak untuk kuas. Kan kata itu kan kotor, omongannya kuasa. Akhirnya iblis yang datang sudah menyerupai suaminya. Akhirnya dia, karena dia suami istri ya tidur bareng saudara. Saat dia tidur bareng, dia merasa aneh ya. Dengkulnya juga aneh, jadi ngoroknya itu serem gitu. Dan ketika dia tidak sadar, dia tuh nyenggol tubuhnya suaminya. Kok berat, kok banyak durinya. Dia buka mata, dia pucet matanya. Apa ini bukan suamiku, tapi ini suamiku, wajahnya suamiku. Akhirnya dia berdoa, menyembah dalam hati. Hilang sudah. Nah, jadi itu dunia roh yang kita tidak bisa mikir, itu bisa terjadi. Kenapa? Karena iblis pun melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Mari kita menyadari bahwa kita tidak boleh arah ke sana, apalagi menyerahkan darah, kembang, tanah kuburan, darah itu bahaya saudara. Nanti suatu saat saya akan terangkan bagaimana darah itu adalah perkawinan setan dengan manusia. Itu darah. Kita nanti akan masuk ke situ kalau sudah selesai pelajaran yang lainnya ya. Jadi kita tahu bahwa 3 roh najis ini membawa kita tidak selamat. Kita sadar bahwa hal itu tidak boleh terjadi. Kemudian kita perhatikan lagi saudara, jadi jangan ada di dalam diri kita, di dalam rumah kita hal-hal yang tidak masuk akal saudara. Ya seperti bunga-bunga gitu, gak boleh saudara. Ya, kita tidak boleh aku sekat di kuburan, tidak apa-apa cuma nyekar toh. Tapi kan yang aneh-aneh, manggili orang mati itu tidak boleh saudara. Ya, karena orang mati sudah milik Tuhan. Kita mendoakan yang hidup, harusnya seperti itu ya. Kemudian kita akan perhatikan yang ketiga. Jadi sebentar saya akan terangkan lagi. Roh yang keluar dan masuk itu bisa sering mimpi ya. Tapi mimpinya itu mimpi yang aneh-aneh ya saudara. Mimpi orang mati,
mimpi ketemu roh apa, terus masuk ke hutan apa, nah itu biasanya rohnya keluar masuk. Itu sering mimpi. Kemudian di sini dikatakan juga, saudara, kalau roh keluar masuk itu seringkali dia memakai bau-bau kemenyan, kembang-kembang. Nah, dia taruh di sesuatu. Nah, itu tidak baik. Kenapa? Karena di dalam kehidupan kita punya Tuhan. Kita sembah Dia, yaitu Allah kita yang hidup. Ya. Kemudian kita perhatikan lagi di sini, saudara. Memang roh-roh seperti itu sakti, saudara. Sakti. Tapi sesakti apapun, yang paling dasar itu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Jadi kita harus imani bahwa Allah itu adalah sumber kehidupan bagi kita. Dan kehidupan kita ditanggung oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan beban kita menjadi ringan karena pikulan kuk yang berat itu sudah aku tanggung. Kuk yang kamu terima itu adalah seperti ukuran kamu sendiri. Setiap manusia ada ukuran-ukurannya, saudara, dan tidak akan sama. Nah, itu keadilan Tuhan yang punya, bukan kita, saudara. Kemudian yang ketiga, saudara, kutuk yang ketiga di sini jiwa. Ya. Jiwa ini mudah terbawa di dalam keluarga, tidak ada sejahtera. Kemudian emosi dan lari ke hal-hal yang aneh. Seperti apa kejiwaannya? Aneh, menyendiri di kamar. Ya. Kalau hanya sesuatu peristiwa menyendiri di kamar itu normal. Dalek sampai berbulan-bulan di kamar bahaya. Itu jiwanya tidak baik. Kemudian di sini katakan juga, saudara, bahwa tanya-tanya mereka. Kalau mereka tanya pada orang, oh orang ini pintar gini-gini, itu kita puas, itu juga tidak boleh. Karena mereka tanya pada manusia. Makanya harus berhati-hati, saudara. Kenapa? Karena kata akan melemparkan lendir yang membuat kita terbawa arusnya. Jadi hati-hati, saudara, saudara tidak boleh diramal atau diapa-apakan. Saudara harus fokus kepada Tuhan dan jangan mau ke sana. Amin. Kalau saudara ke sana, kalau lendirnya kata tadi akan mengenai hidup saudara, dan saudara akan mengalami kutuk di tengah-tengah hidup saudara. Jangan mau, saudara, karena kita hidup di dalam kebenaran Allah, terang Allah itu ada. Loh Bu, aku sudah terlanjur. Makanya kita ada doa pelepasan, saudara. Tidak bisa dilepaskan, jangan ke sana lagi. Tidak bisa dilepaskan, jangan diulang lagi. Karena hal-hal itu tidak baik. Kenapa? Karena kata itu selalu membuka. Dan dia akan mengambil auramu, mengambil kekuatanmu. Sehingga damai, sejahtera, kebahagiaan dalam keluarga, kebahagiaan dalam pekerjaan, semua dirampas semuanya oleh kata penguasa kutuk ini, sehingga kenajisan tinggal di dalam hidup kita. Kita tidak boleh ke sana. Amin. Kita harus belajar untuk mandiri, belajar untuk betul-betul fokus kepada Tuhan, jangan mengharap manusia. Halo? Jangan mengharap pada manusia. Ya, karena manusia itu lemah, ya. Kita harus bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Amin. Kita sadar bahwa hidup kita tidak sempurna. Ada kata-kata di sini. Jalani hidup Anda untuk Tuhan. Itu yang benar. Dan Ia akan memimpin hidup Anda. Amin, ya. Ke dunia yang penuh kasih dan kebahagiaan sejati. Dunia ini menjanjikan kepuasan, keberhasilan, tetapi kepuasan sejati, kebahagiaan sejati, kasih yang sempurna itu datang dari atas, melengkapi hidup kita, sehingga tubuh roh jiwa kita tidak kena kuasa-kuasa yang tidak baik. Amin. Kita sadar pelajaran kita hari ini adalah kita sadar bahwa kita tidak boleh masuk di dalam roh najis ini. Ya, ingat-ingat. Tubuh, roh, jiwa kita harus tertib bersama dengan Tuhan. Dengan kasih Tuhan yang sempurna kita dipulihkan. Amin. Kita sadar.